Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang hebat, baru saja tadi kita telah menyaksikan bersama beberapa video yang menggambarkan situasi proses pembelajaran yang sedang berlangsung dalam kelas, di mana pada video tersebut terlihat proses pembelajaran dalam kelas tidak terlalu bermakna, tidak menyenangkan, tidak ada kolaborasi, dan tidak ada komunikasi dua arah. Terlihat guru hanya duduk di kursi sambil berbicara, sementara siswa sibuk dengan aktivitas masing-masing. Itulah kekhawatiran dan keresahan saya atas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kelas. Selain salah satu kompetensi yang harus saya kuatkan sebagai kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran adalah memimpin perencanaan dan proses belajar yang berpusat pada murid. Juga sebagai pelaksana program sekolah penggerak, saya harus mengoptimalkan pembelajaran paradigma baru. Jangan sampai tidak berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa, sesuai dengan karakteristik dan kompetensi masing-masing siswa. Karena peningkatan nilai hasil belajar siswa secara holistik melalui pembelajaran paradigma baru merupakan salah satu fungsi manajerial saya sebagai kepala sekolah dalam mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif. Untuk itulah, saya harus memastikan bahwa proses pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas merupakan siklus yang berkesinambungan, mencakup pemetaan standar kompetensi minimal, sehingga guru merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengajak Bapak Ibu untuk kembali melakukan refleksi melalui komunitas belajar maupun melalui supervisi akademik seperti pada video berikut ini. Bapak-Ibu sekalian, pertemuan kita pada hari ini tidak lain adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran yang kita lakukan di kelas masing-masing itu pembelajaran paradigma baru, atau biasa disebutnya pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Jadi terkait dengan capaian ini tidak terlepas dari capaian pembelajaran untuk masing-masing mata pelajaran. Nah sekarang karena kita sudah memperlakukan capaian pembelajaran ini dalam proses pembelajaran di kelas. Ada sama sekali basic dalam bahasa Inggris, ya. Jadi pada saat istilahnya karena di sini dalam bahasa Inggris itu ada 4 kategori sebenarnya yang kita harus nilai. Ada listening, speaking, reading dengan writing. Kalau writing mungkin dia bisa semua menulis, tapi ini speaking dengan reading itu yang terkadang saya pusing sendiri, Pak. Ini harus diapakan? Bagaimana itu memperlakukan pembelajaran dengan jadi begini. Contohnya saya Pak, begini. pada saat praktek masih misalnya saya minta siswa untuk mengidentifikasi dulu perangkat-perangkatnya. Refleksi yang dilakukan kemarin oleh Bapak Ibu sekalian mengenai hambatan-hambatan, kendala dan tantangan yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Setelah kita melihat dari hasil refleksi, kita kemudian lakukan pemetaan. Kemarin sudah diputuskan oleh Pak Wakil, walaupun sebenarnya dalam ranah kegiatan PMO, bahwa
yang dibutuhkan itu adalah bagaimana menarik minat. Satu, sarana tumbuh dan berkembang melalui ruang kebebasan dalam mencari, melihat, mengamati, merasakan. Ini saja intinya. Jadi bagaimana anak bisa berkreasi, seperti itu yang kita gambarkan, pergi mencet-cet di tempo, coret tempo setelah dikasih, kemudian bagaimana dia mencari, bagaimana dia mengamati. Kalau itu kompetensi awal, itu untuk mengisi kompetensi awal. Harus dia tahu observasi itu apa. Kemudian observasi itu bentuk observasi itu seperti itu kompetensi awalnya. Coba. Ini di atas saya sajikan modul yang ada komponennya. Nah, sekarang coba kita belajar menuangkan itu dari hasil analisis CP yang kita buat, kita tuangkan ke dalam modul. Toh? Nah, kita tuangkan. Nah, komponennya itu seperti ini. Soal itu dia dari konteks tujuannya dia. Kita lihat dulu, coba tulis duluan ini. Baik informasi umum dulu kan. Profil pelajar Pancasila. Misalnya kemarin itu kita taruhlah contoh bahasa Indonesia. Dari soal 1 sampai berapa? 20 kemampuan apa yang ingin dilihat anak-anak di situ. Nah, setelah membaca dari tes deskripsi, anak-anakku sekalian bisa mampu menemukan informasi dari tes deskripsi ya, dan yang kedua mampu menyimpulkan. Paham? Sudah lama? Berarti ini udah belajar di sekolah desa? Ya? Pernah? Yang biasa pernah belajar bahasa Inggris di sekolah desa itu? Yang ini ya? Berarti dalam satu ruang ini cuma satu orang ya? Pernah belajar bahasa. Kepemimpinan pembelajaran yang dilaksanakan oleh kepala sekolah melalui supervisi akademik secara berkesinambungan membuat saya memahami pentingnya pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam dan menyenangkan. Pembimbingan pembelajaran dengan mengedepankan rasa saling menghargai dan terbuka mendorong saya terlibat aktif dan dapat berkontribusi dalam proses diskusi untuk perbaikan kualitas mengajar. Saya sering mendengar dari guru dan media sosial tentang Merdeka Belajar, tetapi saya sama sekali tidak mengetahui itu untuk siapa. Setelah saya mengalami pengalaman yang menyenangkan dalam pembelajaran, seperti diberikan kesempatan menyampaikan model belajar seperti apa yang saya senangi, materi apa yang belum saya pahami, serta melakukan praktek kegiatan di lingkungan sekolah dan masyarakat melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ, saya memahami bahwa merdeka mengajar itu adalah kami sebagai siswa. Karena saya tidak lagi tertekan dengan tugas yang diberikan oleh guru yang belum saya pahami. Saya merasa senang dengan pelajaran ini karena diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat saya. Merdeka belajar! Demikian tadi video pembelajaran tentang bagaimana upaya peningkatan kualitas pembelajaran paradigma baru melalui kepemimpinan pembelajaran. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi saya dan bahan refleksi untuk melakukan perbaikan dalam kepemimpinan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.